Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam tema fenomena menggapai keberhasilan, episode ke-10 ini kita ambil sub judul keberhasilan dan bahagia bukan hanya milik orang kaya. Bukan hanya karena kaya. Jadi keberhasilan, bahagia bisa saja kita tidak kaya. Tentu ya tidak melarat, tidak miskin. Ya berkecukupan lah. Jadi ada di suatu tempat kita saksikan seorang bapak lulusan S1 beasiswa sekolah dinas. Langsung diterima kerja dan punya jabatan level pertama di kantor pemerintahan. Maksudnya seorang laki-laki ini sebelum dia berkeluarga. Kemudian dia mempunyai seorang istri. Ya, setelah berhasil dalam bekerja, dia menikah, ada istri yang cantik, anak orang kaya lagi. Singkat kisah, si bapak terus naik jabatan tingkat madya sampai menjadi eselon pertama di kantor Pemda. Memiliki satu anak laki-laki, dua anak perempuan. Tampan dan cantik, bahagia semuanya. Punya rumah mewah, gede dan luas. Luas tanahnya, punya mobil 3 beserta sopir masing-masing untuk istri dan anaknya. Tak ada yang kurang kelihatan dari luar. Yang laki-laki atau si abang tiba-tiba drop out kuliah semester 3 karena selalu dimanja. Ibunya nangis-nangis setiap hari membujuk anaknya untuk tetap kuliah atau pindah ke kota lain. Yang penting dilanjutkan kuliahnya. Tapi si abang tidak mau. Dia hanya mau ikut balap dengan motor gede. Maka dipenuhi keinginannya karena si bapak sangat sayang kepada anak laki-laki tunggal. Kuliah tetap tinggal, si bapak diam, tidak ada jawaban. Tak lama kemudian, dibuat usaha. Macam-macam usaha dibuat untuk dia jalankan. Tidak sampai 5 tahun semua usaha bubar, bangkrut. Dia sudah lama berpacaran dengan kawan SMA-nya. Terus si mamaknya atau si ibu ingin agar si abang menikah sehingga bisa berubah sifat dan pikirannya yang tidak peduli apapun, tidak bertanggung jawab. Tak lama kemudian si abang punya anak 1, 2, 3 bahkan sampai 4. Si abang tetap disubsidi oleh si bapak karena bapak masih aktif sebagai kepala dinas. Jadi tiap hari si abang hanya kerja balap sana balap sini. Yang penting happy. Sampai kedua orang tuanya meninggal, si anak atau si abang tetap pengangguran dengan wang simpanan dan rumah pribadi yang dibangun oleh bapaknya serta harta lain-lainnya dia tinggalkan. Jadi si abang ini tetap senang walaupun bapaknya nggak ada lagi. Si kakaknya yang tua telah selesai S1 tapi dipersunting oleh anak seorang pengusaha besar di kotanya, di daerah dia tinggal. Jadi dapat anak orang kaya juga. Ini sebelum bapak dan mamaknya meninggal. Dia dibawa oleh suaminya merantau untuk usaha suaminya di tempat usaha yang jauh di kampungnya. Bapak ibunya sebelum meninggal sudah mulai kewalahan karena harus mengurusi si abang dan si adik perempuan yang tinggal bersamanya, belum berkeluarga si adik perempuan. Sesekali terpaksa pergi ke tempat si kakak untuk melepas rindu.
1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun dan seterusnya si kakak belum diberi keturunan. Si ibu tambah risau memikirkannya, apalagi menantunya sudah mulai nampak bosan karena tidak punya keturunan. Sampai akhirnya kedua orang tua ini meninggal, si kakak belum ada keturunan. Si adik perempuan akhirnya menikah dengan anak pejabat juga, kawan bapaknya dulu. Tapi dia juga tidak punya keturunan. Sudah diperiksa sampai ke Penang, divonis oleh dokter memang ada masalah, ada penyakit di kandungannya sehingga dia tidak bisa punya keturunan. Ini adalah persoalan anak orang kaya, persoalan orang kaya. Semuanya harus diambil hikmah. Tentu ada rahasia Allah di balik itu yang tidak sanggup kita pikirkan. Pada dasarnya, kehidupan itu adalah dinamika yang tidak bisa kita tebak. Kita diwajibkan untuk berjuang, berikhtiar pagi, siang, sore, malam. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini senang terus dari lahir sampai mati. Dan juga sebaliknya, bahwa keinginan untuk hidup senang harus ada. Tapi apa itu senang dan bahagia? Coba renungkan. Soeharto penguasa Indonesia 32 tahun. Sebelum jadi presiden, sudah punya beberapa jabatan penting dengan pangkat jenderal. Dari komandan kompi, batalion, resimen, pangdam, pangkostrat, hingga dilantik jadi presiden. Tahun 66. Anak-anaknya 6 orang, semuanya hidup senang. Si bungsu, sejak kelas 2 SD bapaknya sudah presiden. Apanya yang kurang kecuali mungkin iman. Tahun 98, dalam suatu gelombang kemarahan rakyat, Soeharto bersama keluarga dan koleganya, rezimnya semua tumbang seperti pohon besar dimakan rayap. Dihantam badai. Tercabut dari akarnya, dahannya patah dan semuanya tumbang. Hidupnya kemudian hina, diseret ke pengadilan walaupun tidak ditahan. Si bungsu terpaksa harus membunuh orang karena merasa dikhianati disebabkan kecewa berat. Sehingga masuk penjara setelah bapaknya tidak menjabat lagi, tidak lagi berkuasa. Begitu juga presiden-presiden yang lain. Semuanya pada akhirnya kan hilang jabatannya. Terlepas dari cara turunnya itu baik atau tidak baik, atau ada perlawanan rakyat, atau sudah habis masa tidak bisa dipilih lagi, sehingga tetap jadi orang biasa. Mantan presiden kalau jadi orang biasa itu hidupnya menderita. Tadinya dia dilayani semuanya, sampai ke WC-nya dijaga. Sekarang dia tetap di rumah karena dia mau keluar kemana kecuali ada undangan negara, undangan kenegaraan, acara kenegaraan. Kalau tidak, nggak ada. Anaknya udah gede-gede, cucunya juga sibuk, ada sekolah, sehingga dia sendiri di rumah. Dia mau keluar minum kopi, mau ke restoran atau bioskop, nggak bisa. Jadi itu sebenarnya suatu permasalahan masa tua yang tidak dijaga waktu berkuasa. Oleh karena itu, masalah senang hidup bahagia berhasil itu tetap ada kendalanya. Maka oleh karena itu yang lebih penting adalah carilah keberhasilan sebesar-besarnya, carilah kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi semuanya harus diingat. Pada akhirnya kita akan sakit-sakitan, tinggal di rumah sendiri, mati, masuk kuburan. Jadi harus ada keseimbangan. Waktu kaya berkuasa harus dijaga hubungan dengan semua orang. Juga harus ada silaturahim selalu, sehingga waktu pensiun tidak berkuasa lagi, kita
tetap bisa bersama rakyat atau bersama orang biasa. Tidak ada rasa tidak enak, tidak merasa malu, biasa saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.